Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu Sui Meiyin mengucapkan kata-kata itu, Yunce tiba-tiba bangkit berdiri tanpa peringatan apapun. Dia tetap berdiri di sana dengan ekspresi kayu di wajahnya. Saat dia perlahan menoleh ke arahnya, lehernya tampak menjadi sangat kaku dan gerakannya menjadi sangat kaku. "Tuan, mana yang kamu bicarakan?" "Tuan Suanyin," jawab Sui Meiyin dengan ekspresi yang sangat tulus dan serius sambil menatap lurus ke matanya. Mata Yunce bergetar hebat dan dia merasa seolah-olah seseorang baru saja mengayunkan palu godam ke jantungnya. Dia menekankan tangannya ke dadanya dalam upaya sia-sia untuk menekan jantungnya yang berdetak kencang saat dia bergumam dengan suara linglung, "Tidak, itu tidak mungkin, dia sudah." Ketika bintang kutub biru dihancurkan, satu-satunya hal yang membuatnya merasa nyaman adalah dia tidak menyaksikan sendiri kematian keluarga, kekasih, dan teman-temannya. Namun, Mu Suanyin telah meninggal dalam pelukannya, dan dia secara pribadi merasakan jejak kehidupan terakhir keluar dari tubuhnya, sebelum dia menguburkannya di Danau Surgawi Netherfrost dengan kedua tangannya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa? Sui Meiyin memeluk lengan Yunce dan berbisik kepadanya dengan suara yang sangat lembut, "Saya tahu betapa pentingnya Guru Suanyin bagi kakak Yunce. Jadi saya pasti tidak akan bercanda tentang hal seperti itu." Yunce berbalik untuk menatapnya dengan mata kosong. "Kelangsungan hidup Tuan Suanyin bukan hanya dugaanku dan pastinya bukan hanya rumor yang kudengar." Dia berhenti sejenak dan kepalanya sedikit menunduk. "Itu adalah sesuatu yang saya lihat dengan kedua mata saya sendiri." Yunce merasa seolah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya saat tubuhnya menjadi diam seperti patung. Penampilannya dan aura Ice Phoenix yang hanya dia miliki, "Aku tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain," kata Sui Meiyin. Lebih jauh lagi, energi mendalam dan energi jiwanya Ice Phoenix telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia masih hidup, sepertinya dia telah melalui semacam kelahiran kembali yang menakjubkan. "Sebenarnya, dia hampir mengetahui keberadaanku dan aku pasti akan tertangkap jika aku tidak membawa World Piercer. Untuk memastikan statusnya, saya melakukan kunjungan khusus ke Snow Song Realm untuk menyusup ke Danau Surgawi Netherfrost. Meskipun aku tidak bisa turun ke kedalamannya, indera ketuhananku mampu menyapu seluruh danau dan aku tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya. Itu pasti Tuanmu Suanyin. Terlebih lagi, alasan dia tetap bersembunyi sejauh ini mungkin karena dia memiliki kekhawatiran yang sama sepertiku, bahwa kehadirannya akan mengalihkan perhatianmu dari tekadmu untuk membalas dendam." Mata Yunce masih linglung. Dia sangat ingin mempercayai kata-kata itu dengan sekuat tenaga dan tidak mungkin Sui Meiyin berbohong kepadanya tentang hal ini, tapi dia jelas dalam pelukanku, dia, gumamnya dengan suara putus asa. "Ada kalanya hal-hal yang Anda lihat dan alami secara pribadi membawa Anda pada akhir yang salah." Sui Meiyin menatapnya saat matanya yang berbintang bergetar. "Sama seperti saat kakak Yunce meninggal di alam Dewa Bintang. Semua Dewa Bintang menyaksikan kematianmu, tetapi pada akhirnya, kamu masih muncul kembali, sehat dan utuh, saat kamu memasuki kembali hidupku." Jantung Yunce berdebar kencang saat punggungnya menegang. "Tunggu sebentar. Saya hanya berhasil hidup kembali karena api nirwana yang diberikan oleh roh Phoenix kepada saya saat itu." Phoenix S. Makhluk ilahi Ice Phoenix yang merasuki Mu Suanyin. Kompensasi. Mungkinkah makhluk surgawi Ice Phoenix memiliki kemampuan reinkarnasi yang sama dengan roh surgawi Phoenix? Makhluk ilahi Ice Phoenix di dalam danau surgawi Netherfrost bukanlah sekadar pecahan jiwa.
Dia adalah Ice Phoenix kuno yang sebenarnya. Selain itu, jiwa yang dia miliki pada Mu Xuanyin secara alami adalah roh asalnya. Ketika dia berada di dasar danau surgawi Netherfrost bersamanya, Dewa Ice Phoenix telah memberitahunya kebenaran sepenuhnya dan dia merasakan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal padanya, Dewa Ice Phoenix, yang masih ada sebagian dari kekuatan sucinya yang tersisa, menghilang menjadi titik-titik energi meskipun dia bisa terus ada untuk waktu yang lama setelah itu. Jika Ice Phoenix memiliki kemampuan reinkarnasi yang sama dengan Phoenix. Jika alasan menghilangnya Dewa Ice Phoenix adalah karena dia telah menganugerahkan kekuatan asalnya yang terakhir pada Mu Xuanyin sebagai kompensasi. Lalu, kecemasan, keraguan, dan ketidakpercayaan di hatinya dengan cepat berubah menjadi nyala api saat napas Yun Ce menjadi semakin keras. Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat dia buru-buru mengeluarkan mutiara ilahi Laut Selatan. Aku tidak mungkin salah, itu dia, tangan Yun Ce mencengkeram mutiaranya dengan erat dan bibirnya mulai bergerak-gerak hebat. Matanya dengan cepat berkabut saat dia berkata, aku seharusnya menyadarinya, Orang itu telah melemparkan mutiara ilahi Laut Selatan ke arahnya dan langsung menghilang dari indera spiritualnya meskipun jauh, satu-satunya orang di alam semesta yang dapat mencapai prestasi itu adalah Mu Xuanyin. Hanya dia. Kemampuan reinkarnasi yang diwarisinya telah diberikan oleh pecahan jiwa Phoenix belaka. Meski telah membangkitkannya kembali, namun tidak mampu menghidupkan kembali kekuatannya juga, yang mengakibatkan dia menjadi cacat. Namun, Mu Xuanyin memiliki jiwa asal dan kekuatan asal makhluk surgawi Ice Phoenix. Jadi kebangkitan ini hanya akan membuatnya lebih kuat. Inilah yang terjadi. Ini pasti yang terjadi. Dia belum mati, tuannya, Xuanyinnya masih hidup. Dia telah mengawasinya dan membantunya selama ini. Yun Ce dengan lembut menekan mutiara ilahi Laut Selatan ke dadanya dan menahannya di sana untuk waktu yang sangat lama. Sepertinya wilayah ilahi laut dalam dipenuhi dengan petir surgawi dan magma setiap saat. Di perbatasan timur medan perang, penguasa ilahi wilayah ilahi utara dan alam laut dalam 10 arah mengaktifkan segala macam artefak mendalam berbasis serangan untuk membantu pertempuran. Suara mengerikan dari ruang yang terkoyak itu berasal dari serangan yang dilancarkan oleh busur kaca raksasa dari alam laut dalam 10 arah. Meskipun busur kaca berkilau raksasa jauh lebih rendah daripada meriam Dewa Laut Titanic dari alam Dewa Laut Selatan, busur itu masih merupakan artefak penjaga kerajaan. Kekuatannya juga luar biasa secara alami. Setiap baut kaca mengkilap yang dilepaskan dari talinya dapat membelah ruang dan setidaknya menembus tubuh Master Naga. Dragons of Absolute Beginning telah membentuk garis pertahanan raksasa di depan mereka. Namun, jumlah Master Dragon dari ras Dewa Naga terlalu banyak, dan kekuatan mereka lebih tinggi daripada Dragons of Absolute Beginning. Meskipun sekelompok bintang atas dari wilayah ilahi utara bergabung dalam pertahanan yang sengit, hanya butuh 15 menit bagi Master Dragon untuk membuat beberapa lubang di garis pertahanan ini. Sejumlah besar Master Dragon melonjak ke arah garis belakang saat ekor dan cakar mereka meninggalkan jejak cahaya berdarah dan ratapan menyedihkan di belakang mereka. Satu demi satu formasi mendalam kegelapan yang telah disiapkan diaktifkan saat mereka menjebak dan melukai puluhan Master Dragon, namun, tubuh ras Dewa Naga terlalu kuat dan sebagian besar Master Dragon lolos dari jebakan itu dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Bahkan luka yang tampak mengerikan di tubuh mereka tidak banyak melemahkan kekuatan drakonik mereka. Saat mereka meraung marah dan kesakitan,
mereka terus melancarkan kehancuran yang membawa malapetaka di medan perang. Divine Sovereign terlalu kecil dan tidak penting di hadapan Master Dragon. Lengan dan kepala praktisi wilayah ilahi utara yang terpenggal terbang ke langit saat wilayah ilahi laut dalam yang runtuh dengan cepat diwarnai dengan darah yang memancarkan kegelapan. Anda bajingan! Tian Guhu meraung saat matanya melotot keluar dari sakunya. Di antara para Divine Sovereign tersebut terdapat praktisi muda yang juga merupakan bagian dari peringkat Heavenly Sovereign wilayah utara seperti dirinya. Mereka telah digerakkan dan dipimpin olehnya dan mereka adalah masa depan wilayah ilahi utara, cahaya paling cemerlang dari generasi mudanya, namun, mereka saat ini terjatuh, satu demi satu, saat cakar kejam dari naga-naga ini membelah mereka. Sayangnya, dia saat ini sedang ditekan sepenuhnya oleh dua naga Chi Master Ilahi, jadi dia tidak punya cara untuk melepaskan diri dari pertarungan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengeluarkan raungan kemarahan yang dipenuhi darah ketika energi kegelapan yang mendalam beredar di seluruh tubuh dan pedangnya menjadi semakin menyeramkan dan hiruk-pikuk. Dia benci kalau dia tidak bisa begitu saja menusukkan pedangnya ke jantung mereka saat serangannya semakin sembrono. Dua naga raksasa sedang bentrok hebat di tengah medan perang. Sekarang dia berhadapan dengan Kaisar Naga dari awal mutlak, Dewa Naga Azure juga telah mengungkapkan wujud aslinya. Namun, keunggulan ras dan garis keturunannya masih belum mampu sepenuhnya menjembatani kesenjangan antara dirinya dan Kaisar Naga dari awal mutlak. Kami, para Dewa Naga, selalu menganggap rasmu sebagai kerabat kuno yang tinggal di luar negeri, dan kami tidak pernah sekalipun menyinggung perasaanmu. Jadi mengapa kamu membantu para iblis ini dalam kezaliman mereka? Teriak Dewa Naga Azure. Dewa Naga berhadapan dengan Kaisar Naga, dan setiap benturan tubuh mereka menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Kita masing-masing memiliki takdir sendiri yang harus dipenuhi. Tidak perlu kata-kata lagi. Roar. Raungan kemarahan mengguncang langit dan bumi. Di bawah kekuatan yang sangat besar dan sangat besar yang tampaknya datang dari masa lalu kuno, energi drakonik Dewa Naga Azure runtuh saat tubuh besarnya jatuh ke tanah, menciptakan jurang yang panjang dan raksasa dengan tubuhnya. Dia melolong marah saat tubuhnya langsung bangkit dari tanah. Namun, dia tidak terburu-buru menuju Kaisar Naga dari awal mutlak lagi. Sebaliknya, ekornya yang sangat besar, yang dipenuhi dengan kekuatan Dewa Naga, mengular mengikuti aura Dewa Bintang yang dia deteksi. Dia mengirimkannya ke Dewa Bintang Giok Surgawi yang ada di belakangnya. Dewa Bintang Giok Surgawi telah bertarung sendirian melawan dua penguasa naga yang perkasa dan dia telah didorong mundur puluhan kilometer. Kejutan tiba-tiba memenuhi hatinya saat dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menimpa dirinya dari atas. Dia segera mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari penindasan kedua penguasa naga, tapi dia tidak bisa bertahan atau menghindari pukulan hebat Dewa Naga Azure. Ekor Dewa Naga Azure menghantam Dewa Bintang Langit Surgawi tepat di belakang, menyebabkan tubuhnya langsung membungkus saat panah darah keluar dari mulutnya dan terbang beberapa ratus meter. Matanya seketika menjadi berkaca-kaca dan kosong setelah serangan mengerikan itu. Cakar dari dua penguasa naga yang perkasa tersapu pada saat ini, mengarah langsung ke punggungnya. Kak! Dewa Bintang Iblis Surgawi berteriak kaget saat dia dengan cepat mundur. Bang! Cakar naga mendarat dengan keras di punggungnya, mencungkil alur berdarah di dagingnya. Wajahnya menjadi pucat, tapi dia meminjam kekuatan serangannya untuk bergegas menuju Dewa Bintang Giok Surgawi yang jatuh. Saat pupil matanya menyusut hingga tepat, kecepatannya jauh melebihi apapun yang pernah dia capai sebelumnya.
Akhirnya, pada saat-saat terakhir, dia terjatuh di depan punggung Dewa Bintang Giok Surgawi dan mati-matian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya. BOOOOM. Serangan yang sangat kuat dari dua penguasa naga yang perkasa menghantam punggungnya. Suara patah tulang yang kejam bergema di udara saat tulang punggungnya patah menjadi dua. Darah menyembur keluar dari mulut Dewa Bintang Iblis Surgawi, namun, dua penguasa naga yang telah terjerat bersamanya pada saat itu, dan kekuatan dua master ilahi tingkat 8 lainnya menghantam punggungnya yang patah dan compang camping, kekuatan yang sangat besar. Menghilangkan sisa cahaya terakhir dari matanya. ROOOOAAAAAARRR. Kaisar Naga dari awal mutlak mengeluarkan raungan marah ketika dia tiba di tempat kejadian dan menghempaskan keempat penguasa naga dengan badai yang dahsyat. Pada saat inilah Azure Dragon berlari ke arahnya dengan ganas saat kedua naga raksasa itu sekali lagi terlibat dalam pertempuran dahsyat dengan proporsi yang mengguncang bumi. Dewa Bintang Giok Surgawi dengan cepat sadar kembali dan dia buru-buru berbalik untuk memeluk Dewa Bintang Iblis Surgawi dengan erat. Dalam sekejap, tangannya menjadi merah karena darah segar dan auranya, yang sudah samar dan dengan cepat menghilang, menyebabkan jari-jarinya gemetar gila-gilaan. Kak, Dewa Bintang Iblis Surgawi membuka mulutnya untuk mengucapkan kata terakhir yang pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Setelah itu, dia menatap adik kesayangannya untuk terakhir kalinya sebelum dia menutup matanya dengan tenang. Bisa mati dalam pelukan saudara perempuannya mungkin merupakan penghiburan terbesar bagi Dewa Bintang Iblis Surgawi. Tetesan darah kental terus menetes dari tubuhnya saat itu menodai pakaian Dewa Bintang Giok Surgawi dan menyirami tanah yang rusak. "Ros," gumam Dewa Bintang Giok Surgawi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dua garis darah perlahan mengalir di sudut matanya sementara dia menatap kosong ke angkasa. Wah! Badai menderu di sekelilingnya, menyebabkan rambutnya yang berlumuran darah menari-nari di tiup angin. Keempat penguasa naga agung itu telah kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya. "Ros," dia berbisik lembut, "aku akan tetap menjadi kakak perempuanmu di kehidupan selanjutnya, tapi lain kali, giliranku, untuk melindungimu." Saat dia memeluk tubuh Dewa Bintang Iblis Surgawi dengan erat, dia menutup matanya dan bangkit. Tubuhnya sedikit membungkuk dan dia meledak ke arah keempat penguasa naga itu, cahaya bintang putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kecepatannya mulai meningkat secara dramatis ketika cahaya bintang itu semakin padat. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sebuah bintang cemerlang sedang sekarat saat melesat menuju bumi. Dewa Bintang Matahari Surgawi, Dewa Bintang Api Surgawi, Dewa Bintang Jiwa Surgawi, dan Dewa Bintang Pesona Surgawi segera merasakan perubahan mendadak ini. Semuanya berputar dan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. "Aster, jangan lakukan itu." Chaizi juga berbalik saat ini dan dia mengertakkan giginya dengan keras ketika dia menyaksikan apa yang terjadi. Itu adalah kemampuan Star Ashes. BOOOOM. Sebuah bintang jatuh dan cahaya bintang yang tak terbatas muncul darinya, cukup untuk mewarnai langit menjadi putih berkilau. Empat tangisan menyedihkan terdengar dari pusat cahaya bintang itu. Tiga penguasa naga terlempar, darah menyembur deras dari tubuh mereka. Adapun penguasa naga yang terkena langsung oleh cahaya bintang itu, tubuh naga yang sangat kuat dan kokoh itu saat ini kehilangan kepala dan dadanya saat ia terkejut dan jatuh ke tanah. Sementara itu, tubuh Dewa Bintang Aster dan Ros mulai tersebar menjadi pecahan cahaya, melebur menjadi cahaya bintang yang memenuhi langit. Pertarungan sengit ini akhirnya menyebabkan kematian Dewa Bintang. Tinju Chaizi semakin mengepal dan kebencian serta kebencian di matanya mulai berkobar hebat.
Selain kakak perempuannya, orang yang paling dekat dengannya dalam 12 Dewa Bintang adalah Aster dan Ros. Faktanya, salah satu alasan mengapa dia muncul untuk menghentikan 6 Dewa Bintang lainnya memperkuat alam Dewa Surga Abadi adalah karena saudara kandung ini. Sekarang, 12 Dewa Bintang, yang cahaya cemerlangnya pernah membuat dunia terpesona, telah menyusut menjadi hanya 5. Dewa Bintang Matahari Surgawi, Dewa Bintang Api Surgawi, Dewa Bintang Jiwa Surgawi, dan Dewa Bintang Pesona Surgawi. Keempat Dewa Bintang mengeluarkan ratapan penuh rasa sakit dan kesedihan. Saat ini, mereka semua melihat akhir pahit dan tragis yang menanti mereka. Mereka tahu bahwa Dewa Bintang yang tadinya mempesona akan selamanya dimasukkan ke dalam buku sejarah di zaman mereka. Dada mereka membengkak karena energi, hingga terlihat seperti akan meledak, karena seluruh kekuatan di dalam tubuh mereka mulai membara karena amarah dan kebencian. Pada saat ini, mereka semua benar-benar mengamuk dan kekuatan Dewa Bintang mereka meledak dengan cahaya bintang aneh yang lebih heboh daripada yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Kekuatan Dewa Bintang yang hiruk-pikuk ini mengalir keluar dari tubuh mereka seperti banjir saat mereka menyapu semua yang ada di depan mereka. Cahaya bintang di mata Chaizi telah menghilang dan hanya kegelapan suram yang tak terbatas yang tersisa. Auranya berubah menjadi lebih murka saat energi pedangnya menjadi semakin ganas dan tajam, lolongan kebencian dari serigala surgawi bergema di seluruh jiwa setiap orang di medan perang yang mengerikan ini. Tatapan Long Er tertuju pada sosok Chaizi untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menghela nafas dengan empati. Tidak disangka serigala surgawi generasi ini sebenarnya sangat luar biasa. Bahkan belum berumur 30 tahun. Bahkan seseorang seperti Long Yi hampir tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh mata dan indranya sendiri. Sayang sekali dia jatuh begitu dalam ke dunia iblis, sayang sekali. Long San menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, waktu yang sangat singkat, Chaizi telah berkembang dari alam master ilahi tingkat ke-7 menjadi alam master ilahi tingkat 10. Kecepatan pertumbuhan dan kebangkitannya jauh melebihi serigala surgawi terakhir, Sisu, dan sebenarnya, itu telah melampaui kecepatan setiap Dewa Bintang dalam sejarah alam Dewa Bintang. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi Dewa Bintang terkuat dalam sejarah alam Dewa Bintang. Sayangnya, dia masih terlalu muda, dan sulit baginya untuk melawan Zhou Suzi, yang memiliki kekuatan dan energi yang sangat besar selama puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, dia masih memiliki 6 penjaga surga abadi yang harus dihadapi. Serigala iblis melolong ke langit saat pedangnya melesat di udara seperti meteor yang membawa malapetaka. Chaizi menerobos segel energi masing-masing penjaga saat satu ratapan bintang surgawi menekan 50 km ruang di sekitarnya menjadi bentuk es, yang menakutkan dan melolong langsung ke kepala Zhou Suzi. Hanya ada sosok Zhou Suzi di matanya saat ini. Dia mungkin ditakdirkan untuk mati di tempat ini hari ini, tapi sebelum itu, dia harus mencabik-cabik Zhou Suzi menjadi ribuan keping, tidak peduli resikonya. Zhou Suzi mundur beberapa langkah saat lengan kanannya terangkat, menyebabkan kocokan ekor kuda di tangannya melebar. Ruang yang sedang dipelintir oleh kekuatan pedang serigala surgawi tiba-tiba berputar kembali ke arah Chaizi saat itu dengan keras mengubah energi pedangnya. Ruang di kedua sisi Zhou Suzi hancur total tetapi hanya angin kencang yang mencapai tempatnya berdiri. Pada saat inilah ke-6 penjaga, yang telah dipaksa pergi, memilih untuk menyerang secara serempak. Serangan Chaizi sangat berani dan sembrono,
dan dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri jika gagal. 3 berkas cahaya putih dan 3 berkas pedang menghantam bagian tengahnya dan menghempaskannya jauh-jauh. Saat dia berputar di udara, jubah pelanginya dengan cepat berubah menjadi merah karena darah. Dia bahkan tidak repot-repot melihat luka yang dideritanya, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya, kebencian jahat dari pedang serigala surgawi sekali lagi memenuhi langit saat serigala surgawi melolong marah dan menghempaskan pedangnya ke kepala Zhou Suzi. Belum pernah ada pertempuran sekejam dan mengerikan seperti ini sepanjang sejarah alam dewa. Di setiap bagian wilayah ilahi selatan, alam bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergidik dan bergetar. Faktanya, alam bintang yang berada di dekat alam laut dalam 10 arah sudah mulai runtuh akibat gelombang kejut mengerikan yang berasal dari pertempuran ini. Tingkat kekuatan seseorang akan menentukan seberapa banyak yang mereka ketahui tentang pertempuran ini. Praktisi tingkat tinggi di alam bintang tetangga sudah mulai melarikan diri dengan panik 12 jam yang lalu. Namun, praktisi biasa yang tak terhitung jumlahnya tidak berpikir bahwa pertempuran di alam laut dalam 10 arah yang jauh akan mempengaruhi alam bintang mereka, jadi kurang dari setengah dari mereka yang mampu melarikan diri dengan nyawa mereka ketika serangan balasan datang. Setiap pasang mata di wilayah ilahi timur, wilayah ilahi barat, dan wilayah ilahi selatan kini diarahkan ke alam laut dalam 10 arah. Pertarungan ini, yang muncul entah dari mana, ternyata merupakan pertarungan wilayah dewa yang jauh melebihi imajinasi terliar mereka. Jantung semua orang berdebar kencang karena ketakutan dan antisipasi saat mereka menunggu sampai hal itu berakhir. Hampir semua dari mereka yakin bahwa harapan mereka akan terwujud, dan wilayah ilahi barat akan sepenuhnya menghancurkan para iblis yang menyerang, menyelamatkan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan dari krisis mereka, dan mengakhiri ancaman gelap ini selamanya. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit bagi seseorang untuk mati begitu mereka memasuki alam master ilahi. Namun, ketika pertarungan hanya melibatkan para Divine Master, bahkan tubuh mereka yang kuat pun akan terkoyak saat darah mereka membasahi daratan. Ruang tercabik-cabik seperti lembaran kertas tipis ketika 3 penjaga surga abadi memuntahkan darah saat mereka diledakkan oleh serangan Caizi. Caizi sendiri terlempar jauh seperti kupu-kupu yang terjebak dalam badai. Rambut putih Zhou Suzi mulai menari-nari dengan liar di udara dan suaranya seperti bunyi bel yang dalam saat dia berkata, "Sungguh menakjubkan. Tidak kusangka kamu telah mencapai ketinggian seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat ini. Namun, karena kamu telah jatuh ke jalan iblis, aku tidak bisa membiarkanmu." Huff, serigala surgawi kecil sepertimu ingin membunuh tuan kami. Kamu pasti sedang bermimpi. Penjaga yang menjaga sayap kanan Zhou Suzi dengan keras menggeram. Caizi menghentikan tubuhnya agar tidak terlempar oleh badai. Dia mengarahkan pedangnya ke langit dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Aliran darah perlahan mengalir di sekitar tangannya, pemandangan yang bahkan membuat orang yang paling tidak berperasaan pun meringis. Langit tiba-tiba menjadi gelap ketika bulan besar berwarna darah tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Serigala biru yang menjulang tinggi berdiri di tengah bulan itu dan matanya seperti penjara darah merah. Mulutnya menganga seolah hendak menelan langit sebelum mengeluarkan suara lolongan pelan yang mengancam akan menghancurkan jiwa semua orang yang hadir. Keenam penjaga, yang hendak menerkam ke arah Caizi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bulan darah dan serigala yang menakutkan itu menyebabkan mata mereka gemetar ketakutan dan cemas. Oh! Tatapan kelima yang mulia naga layu menoleh ke arah Caizi. Formasi pedang pembunuh abadi,
kata Long Yi sambil menatap Caizi sekali lagi. Biarkan aku melihat betapa kuatnya formasi pedang pembunuh abadi dari serigala muda ini. Hehe, serigala muda ini masih muda ketika sudah tua, Long Er menimpali. Hanya berdasarkan kekuatannya saat ini saja, dia sudah jauh melampaui semua dewa bintang serigala surgawi yang pernah ku kenal. Formasi pedang pembunuh abadi. Seorang penjaga tersentak dengan suara gemetar. Gaya pedang keenam serigala surgawi, pedang pembunuh abadi bulan darah. Meskipun dia secara pribadi belum pernah menanggung serangan ini sebelumnya, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi penjaga tidak menyadarinya? Hanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari, dengan sangat terkejut, bahwa giginya bergemeletuk ketika dia mengucapkannya. Cara jiwa mereka gemetar saat ini memberitahu mereka bahwa ini adalah serangan kejam yang tidak ada harapan untuk mereka pertahankan. Mata Caizi gelap dan suram seperti jurang terdalam dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Cahaya berdarah dari bulannya yang tak menyenangkan bersinar di mata 6 penjaga yang terkejut dan ketakutan saat mereka menyaksikan lengannya perlahan turun. Raungan serigala surgawi memenuhi udara saat sosok raksasa itu turun dari langit. Sepasang mata yang marah itu tampak seperti api penyucian berdarah di mana banyak jiwa telah dibakar sampai mati. "Minggir!" Zhou Suzi meraung. Namun, dia maju bukannya mundur dan saat dia berhadapan dengan bulan darah dan serigala biru raksasa itu, dia merentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan lonceng kuno berwarna perunggu muncul di depannya. Lonceng kuno itu panjangnya hanya sekitar 10 kaki saat pertama kali muncul, namun saat cahaya putih yang memancar dari lengan Zhou Suzi mengalir deras ke dalamnya, lonceng itu mulai membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, panjangnya menjadi 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki, mulut lonceng, yang sekarang tampak sedalam jurang, jatuh menuju bulan darah dan serigala biru raksasa. "Armiliary Bell," gumam Long Wu sambil mengangkat kepalanya untuk melihat senjatanya. "Boom!" Saat ledakan memekakkan telinga yang sepertinya menelan langit dan bumi terdengar di udara, kekuatan pedang dari formasi pedang pembunuh abadi meletus. Sosok raksasa serigala biru itu hancur dan berubah menjadi ribuan sinar pedang berwarna darah. Setiap sinar pedang ini mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk membelah langit dan bumi, tapi tidak satu pun dari mereka meledak ke arah Zhou Suzi atau penjaganya. Sebaliknya, mereka semua tersedot ke dalam Armillary Bell. Suara kehancuran berlanjut selama 5 tarikan napas penuh. Armillary Bell bergetar hebat ketika suara ledakan itu memekakkan telinga para Divine Master yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang singkat. Menjelang akhir ledakan, lonceng kuno bahkan secara bertahap mulai berubah bentuk. Sebuah ledakan mengerikan memenuhi udara saat retakan tiba-tiba muncul di Armillary Bell. Retakan itu langsung menyebar ke seluruh badan Bell, tapi pada saat itulah ledakan akhirnya berhenti. Gambaran serigala biru telah sepenuhnya menghilang dan bulan darah di belakang Caizi juga telah menghilang. Dia menatap kosong ke arah Armillary Bell saat kedua lengannya tenggelam dan ekspresi kelelahan muncul di matanya. Kepala halusnya mulai terkulai dan tetesan darah membentuk aliran saat mengalir di lengannya yang seputih dan berkilau seperti batu giok. Darah mengalir ke pedangnya dan mulai menetes dari ujung pedangnya. Armillary Bell dengan cepat menyusut dan kembali ke telapak tangan Zhou Suzi. Saat dia melihat retakan di permukaan Bell, ekspresi rasa sakit melintas di mata lamanya. Kemudian, dia menghela nafas penuh kesedihan saat dia menyimpannya. Mendesah. Long San menghela nafas pelan, seolah-olah kasihan dan menyesal. Sayang sekali bagi serigala muda.
Jika Zhou Suzi tidak memiliki armillary bell, dia setidaknya akan kehilangan satu lengannya. Sayang sekali serangannya tidak berhasil, kata Long Xi sambil menggelengkan kepalanya. 5 Yang Mulia Naga Layu belum menyerang sekalipun. Sebaliknya, mereka berperilaku seperti pengamat netral yang tugasnya mengomentari perkelahian yang terjadi di medan perang. Ini karena mereka merasa pertempuran telah diselesaikan, dan mereka tidak perlu campur tangan. Sorot mata Long Yi tiba-tiba berubah. Pada saat inilah juga ekspresi Yang Mulia Naga Layu lainnya, dan bahkan Long Bai sendiri, berubah secara dramatis. Mereka semua menatap Caizi dengan tatapan bingung. Sepertinya kamu sudah mencapai batasmu, kata Zhou Suzi sambil berjalan maju perlahan. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Semua suara yang berdengung di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Suara teriakan orang, suara auman naga, suara ledakan energi, dan suara tubuh yang terkoyak, semuanya lenyap tanpa bekas. Faktanya, Zhou Suzi seolah-olah telah menyelinap ke dalam semacam ruang aneh di mana waktu sendiri telah dibekukan. Sosok-sosok di kejauhan, awan darah, pecahan debu dan batu yang beterbangan, semua benda ini telah membeku dalam ketenangan sunyi yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya segera mulai kabur dalam ketenangan yang mengerikan ini. Hal ini berlanjut sampai segala sesuatu lenyap dari matanya dan dia dimasukkan ke dalam dunia kosong yang aneh. Sampai sosok serigala hitam pekat muncul di dunia ini. Serigala itu tidak terlalu besar dan jika ia mengangkat kepalanya ke langit, tingginya hanya akan sama dengan Caizi. Perlahan-lahan ia melangkah menuju Zhou Suzi, matanya seperti sepasang api penyucian berdarah. Namun, Zhou Suzi dapat melihat bayangannya terpantul dengan sangat jelas di mata merah itu. Setelah itu, serigala itu mengatupkan rahangnya sebelum mengeluarkan rengekan pelan dan putus asa melalui taringnya yang terkatup. Zhou Suzi tidak tahu apakah itu suara detak jantungnya atau suara jantung serigala jahat itu. Zhou Suzi, suara seorang gadis muda terdengar di telinganya, tapi di saat yang sama, suaranya juga terdengar seperti lolongan serigala jahat. Bahkan jika aku harus membakar tubuhku dan menghancurkan jiwaku, aku akan pasti membunuh kamu. Kebencian dan kebencian. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebencian dan kebencian semacam ini. Seluruh tubuh Zhou Suzi menjadi sedingin es, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sedingin itu saat tubuhnya menjadi mati rasa. Serigala jahat itu berjalan semakin dekat hingga akhirnya menyerbu ke arahnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan setiap taringnya tampak berkilau dengan cahaya dingin yang hitam dan berdarah. Taring-taring itu dengan cepat tumbuh besar di hadapannya ketika serigala itu mendekatinya. Namun, dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Satu-satunya hal yang samar-samar dia dengar adalah suara para penjaganya yang dengan putus asa meneriakinya. Caizi, yang kepalanya terkulai selama ini, akhirnya mengangkatnya untuk melihatnya. Dia sekali lagi mengangkat pedang serigala surgawi tinggi-tinggi sambil menggumamkan beberapa kata dengan lembut. Bumi, berduka, surga, terluka. Semata-mata, kebencian, tanpa hati. Saat dia menggumamkan kata-kata itu, pedang serigala surgawi dengan santai mengayun ke arah Zhou Suzi. Sinar pedang hitam yang tampak seperti serangan paling dasar di dunia ditembakkan darinya. Pada saat itu, medan perang yang mengerikan tiba-tiba menjadi sunyi. Sosok serigala surgawi hitam tiba-tiba muncul di hati dan jiwa semua orang di medan perang. Ia berlumuran darah dan tubuhnya terbungkus rantai hitam saat ia memanjat dari jurang neraka.
Ia membuka rahangnya cukup lebar untuk menelan langit dan menggigit Zhou Suzi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Tuanku, tuanku, akar dan atribut kekuatan ilahi serigala surgawi adalah kebencian dan kebencian. Saat ini, kebencian dan kebencian Caizi yang tak terbatas hanya tertuju pada Zhou Suzi saja. Kebencian dan kekuatan iblis yang mengerikan ini telah membebaninya dengan sangat berat hingga menguncinya dalam keadaan lumpuh dan pingsan. Saat sinar pedang menghantamnya, keenam penjaganya mengeluarkan jeritan putus asa saat mereka bergegas maju. Surga abadi mereka kekuatan ilahi meledak dengan dahsyat melawan pancaran pedang energi gelap itu. Dengan suara robekan yang sangat lembut hingga hampir tidak terdengar, pancaran pedang hitam menembus energi dan tubuh penjaga pertama seperti pisau panas yang menembus mentega. Suara robekan lembut yang sama terdengar sekali lagi saat sinar pedang hitam merobek tubuh penjaga kedua. Penjaga itu hampir tidak merasakan sakit apapun, dan dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa tubuhnya telah terpotong menjadi dua. Robek, yang ketiga, yang keempat, kelima. Kekuatan sinar pedang hitam akhirnya tampak melemah dan kekuatan surgawi surga abadi dari penjaga keenam berhasil menghentikannya selama setengah detik sebelum terbang menembus dirinya juga. Kali ini, pedang itu tidak menembus penjaga dengan begitu rapi dan awan darah keluar dari penjaga keenam saat sinar pedang melewatinya. Hanya butuh sekejap, dalam sekejap, hingga 6 penjaga perkasa dipotong menjadi 2 oleh satu sinar pedang. Ketika sinar pedang itu akhirnya mencapai Zhou Suzi, tubuh penjaga pertama baru saja mulai terpisah menjadi 2. Dalam benak Zhou Suzi, taring serigala iblis hitam itu baru saja mencapai tenggorokannya, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berkubang dalam keputusasaan. Roar. Raungan naga yang mengguncang bumi bergema di udara dan dengan keras mengguncang jiwa Zhou Suzi, membiarkan kesadarannya tiba-tiba keluar dari penjara kebencian yang diciptakan oleh serigala surgawi hitam itu. Sayangnya, sinar pedang hitam sudah hendak mengenai dia, jadi dia bisa hanya mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Saat seruan naga terdengar, aura drakonik juga meledak dan dengan cepat berubah menjadi sosok naga berwarna putih pucat. Naga energi kemudian mulai bertabrakan dengan sinar pedang gelap itu. Yi panjang. Sekarang serigala surgawi telah menggunakan jurus pedang ketujuh yang legendaris, dia akhirnya bergerak juga. Naga energi bertabrakan dengan pancaran energi kegelapan yang dalam dan seruan naga yang dipenuhi amarah, kesedihan, dan kebencian langsung membelah langit. Naga energi yang dilepaskan Long Yi diseret ke belakang di pinggangnya sebelum sinar pedang menembus tubuhnya. Sinar pedang gelap sekarang hanya berisi sekitar 20% dari kekuatan awalnya saat menabrak Zhou Suzi, yang sudah mengedarkan energi pertahanan yang dalam. Serigala surgawi melolong ke langit sekali lagi, tapi kali ini lolongan itu tidak hanya mengandung kekuatan jahat dan kebencian, itu juga mengandung jejak kesedihan yang menyedihkan. Ketika sisa energi pedang gelap terakhir meledak di tubuh Zhou Suzi, darah Kaisar Dewa menyembur ke udara. Sebuah tebasan yang membentang hampir 2 kaki secara diagonal muncul di tubuhnya dan luka itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat melalui cipratan darah. Untungnya baginya, kekuatan itu tidak cukup kuat untuk membelahnya menjadi 2 dan mengakhiri hidupnya. Zhou Suzi tersentak panik sambil menekankan tangannya ke dadanya. Erangan pelan kesakitan keluar dari bibirnya dan jiwanya masih gemetar ketakutan. Tangan Long Yi membeku di udara dan mata kunonya gemetar karena terkejut sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Setelah dia melihat luka yang dia berikan pada Zhou Suzi, cahaya terakhir di mata Caizi benar-benar memudar dan berubah menjadi hitam keruh.
Lengannya tanpa daya jatuh ke samping dan pedang serigala surgawi terlepas dari tangannya dan mulai jatuh ke tanah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi sangat ringan sehingga dia bahkan hampir tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Dia menutup matanya dan membiarkan angin dingin meniupnya saat dia jatuh ke dalam jurang kegelapan dan keputusasaan. Dunia telah berubah menjadi abu-abu seiring dengan kesadarannya yang memudar dengan cepat. Dia bahkan tidak bisa mendengar suara derasnya angin saat dia jatuh ke tanah. Aku tidak bisa membunuh Qianyai, aku juga tidak bisa membunuh Zhou Suzi. Pada akhirnya, saya tidak dapat melakukan apapun. Kakak, maafkan aku. Kakak, maafkan aku. Saya minta maaf. Sosok Yun Ce muncul di dunianya yang suram dan kelabu dan dia membawa dunia bunga pegunungan dan hutan hijau bersamanya. Siapa namamu? Nama? Oh, biarkan aku berpikir. Jeruk, apel, hawthorn, persik, pepaya, leci. Jamur besar, jamur kecil, semut, gajah, kamelia, melati. Ah, saya mendapatkannya. Nama saya Jasmine. Nona kecil, meskipun kamu ingin berbohong, kamu seharusnya tidak terlalu mencolok. Maka sudah diputuskan. Namaku adalah Jasmine kecil. Apa, ini, apa, bagaimana, apa bedanya? Tentu saja berbeda. Jasmine kecil terdengar lebih manis. Itu benar. Jasmine adalah istriku. Wow, jadi begini Jasmine adalah istri kakak, jadi Jasmine kecil seharusnya menjadi istri kakak. Adik ipar. Kalau begitu, maka kakak adalah kakak iparku. Salam, kakak ipar. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia mempermainkannya seperti biola, dan tatapan liar dan jengkel di matanya setiap kali dia membuatnya frustrasi adalah kenangan yang paling indah dan penting, yang menemaninya selama kegelapan suram beberapa tahun terakhir. Andai saja waktu dibekukan pada periode itu. Betapa menyenangkannya hal itu. Zhou Suzi dengan cepat menutup lukanya sendiri dan ketika dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia lihat adalah 6 penjaganya, dan pemandangan mengerikan dari 6 penjaga terakhir alam dewa surga abadi yang terpotong menjadi 2. Satu tebasan pedang telah menebas 6 penjaga. Serangan Caizi telah menjadi cukup luar biasa untuk dicatat dalam catatan sejarah alam dewa sebagai suatu prestasi yang akan sangat mengejutkan ribuan generasi. Namun, itu belum cukup untuk membunuh Zhou Suzi. Taihan, Taize. Zhou Suzi mengulurkan tangan, tetapi satu-satunya yang dia tangkap adalah energi yang masih mengalir keluar dari tubuh mereka, tubuh 6 penjaga yang terpenggal jatuh tanpa daya dari langit dan mereka semua memasang ekspresi terkejut dan frustrasi di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka, penjaga alam dewa surga abadi yang perkasa, telah mati begitu saja. Sekarang, semua landasan yang mendukung alam dewa surga abadi, penjaga surga abadi, teman-teman yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, telah runtuh. Zhou Suzi memejamkan mata karena sedih. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia yang luas dan tak terbatas ini dan kesepian serta kesedihan yang tiada akhir memenuhi hatinya. Bahkan jika dia berhasil membalas dendam, bahkan jika semua iblis dihancurkan, akankah alam dewa surga abadi benar-benar masih memiliki masa depan? Matanya terbuka dan niat membunuh yang gelap dan menyeramkan meluas ke Caizi yang jauh. Saat dia menatap tubuhnya yang jatuh ke tanah, kocokan ekor kuda putih itu langsung tersedot kembali ke tangannya. Kekuatan ilahi surga abadi yang sangat heboh dan gelisah dengan cepat berkumpul di dalamnya.